Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Simaklah cerita berikut, lalu ambil nilai-nilai penting di dalamnya. Meraih cita walau nyaris putus asa. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sang Iawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persib Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persib Jember, Bayu pindah ke Persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON atau Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Rio. Akan tetapi kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar untuk mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Inilah diagram dari bacaan di atas cita-cita Bayu. Cita-cita Bayu menjadi pemain sepak bola. Halangan yang dihadapi: 1. Mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. 2. Setiap hari berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan. Sikap yang dimiliki Bayu adalah: 1. Tidak mudah menyerah. 2. Bekerja keras dan gigih. 3. Sabar dan rajin belajar. Usaha yang dilakukan Bayu untuk meraih cita-citanya yaitu: 1. Melakukan operasi agar dapat berlari kembali. 2. Rajin berlatih dan menunjukkan prestasi gemilang. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Bayu untuk meraih cita-citanya? Kesimpulannya adalah
kerja keras dan kegigihan membuat dia tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimana dengan usahamu untuk meraih cita-citamu? Bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sedini mungkin agar kamu tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-citamu. Kamu telah mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Selain pelafalan, intonasi, dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya, penting bagimu untuk mengetahui makna atau isi puisi. Pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Apabila puisimu tentang harapan dan doa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisimu berkisah tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan jauh menerawang. Jika puisimu berisi tentang pengalaman sedih, ekspresimu harus menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti saat kamu kehilangan orang terkasih. Kamu dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan temanmu. Setelah kamu menghafalkan puisi, kamu dapat menjiwai puisi dengan menempatkan dirimu sebagai bagian dari isi puisi tersebut. Lihatlah kembali puisi-puisi yang ada di pembelajaran ini. Kamu juga dapat mencari beberapa puisi yang telah kamu buat sebelumnya. Golongkan puisi-puisi tersebut termasuk ke dalam puisi sedih, riang, atau puisi yang penuh harapan. Pilihlah salah satu puisi yang kamu paling sukai. Pahamilah isi puisi tersebut, lalu mulailah berlatih ekspresi wajah sambil mendeklamasikannya. Setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Amatilah berbagai tempat ibadah yang ada di daerahmu. Carilah informasi tentang apa saja dan kapan saja tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya. Kita belajar mulai dari masjid. Nama tempat ibadah adalah masjid. Kegiatan keagamaan yang diadakan yaitu 1. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid, sholat wajib berjamaah 5 waktu, 2. Sholat Jumat, 3. Pengajian Al-Quran, 4. Ceramah kajian agama, 5. Taman pendidikan Al-Quran, pertemuan atau rapat pengurus masjid, 6. Peringatan hari-hari besar agama Islam, 7. Itikaf, 8. Buka puasa bersama. Selanjutnya, nama tempat ibadah yaitu gereja. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di gereja. 1. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di gereja Advent yaitu menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal. 2. Natal atau kelahiran Yesus. 3. Epifani atau Teofani atau manifestasi Yesus Kristus terhadap dunia dalam bentuk kelahirannya. 4. Kamis putih atau memperingati
perjamuan malam terakhir yang dipimpin oleh Yesus. 5. Jumat Agung atau peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota. 6. Sabtu Suci. 7. Paskah atau kebangkitan Yesus. 8. Kenaikan Yesus. Berikutnya nama tempat ibadah vihara. Kegiatan ibadah yang dilakukan yaitu kegiatan di vihara antara lain sembahyang dilakukan dalam rangka meneladani perjuangan Buddha dalam hidup. 2. Waisak, yaitu memperingati lahirnya Pangeran Siddhartha. 4. Maga Puja, mengenang peristiwa ketika Sang Buddha bertemu dengan 1250 muridnya. 4. Asada, memperingati penyampaian khotbah pertama Sang Buddha. 5. Katina, waktu bagi para umat awam berderma kepada para biku. 6. Ulambana, yaitu semua anak-anak mempraktekkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tuanya. Nama tempat ibadah berikutnya pura. Kegiatan keagamaan. 1. Kegiatan ibadah yang dilakukan di pura antara lain persembahyangan memuja Ida Sang Hyang Widi. 2. Siwarati, yaitu memperingati malam agung turunnya Siwa. 3. Pager besi untuk memuliakan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4. Nyepi merupakan hari penyucian dewa-dewa. 5. Galungan, yaitu hari kemenangan dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan. 6. Kuningan, yaitu resepsi bagi hari galungan. 7. Tawur kesanga, yaitu mengembalikan sari-sari alam yang telah digunakan manusia. Nama tempat ibadah berikutnya kelenteng. Kegiatan keagamaan. 1. Kegiatan ibadah yang dilakukan di kelenteng antara lain Tahun Baru Imlek merupakan perayaan pergantian tahun Imlek. 2. Cap Gomeh adalah perayaan 2 minggu setelah Tahun Baru Imlek. 3. Cengbeng adalah ziarah kubur bagi warga keturunan Tionghoa. 4. Pehcun adalah salah satu bentuk peringatan dan penghormatan kepada nenek moyang. 5. Sembahyang Tiongciu adalah festival bulan atau festival kue bulan merupakan harinya panen. Itu tadi adalah nama tempat ibadah yang ada di Indonesia serta kegiatan keagamaannya. Ingatkah kamu tentang rumah-rumah ibadah di Indonesia? Tentu kamu telah mempelajari bagaimana umat beragama tersebut menggunakannya. Kali ini kamu akan membuat sebuah karya seni rupa tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objeknya dalam bentuk montase. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya. Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Sedangkan alat dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. 1. Kertas gambar. 2. Gambar-gambar yang sudah ada termasuk gambar rumah ibadah. 3. Lem kertas. 4. Gunting. 5. Alat gambar atau pensil, spidol, pensil warna. Cara kerja. Pertama, potong atau guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya.
Kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Terakhir, sempurnakan karya montase dengan menambah gambar tangan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a